Halo, kembali lagi di channel Milky Way. Flora fauna adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan. Indonesia dengan kekayaan flora faunanya terdapat beberapa permasalahan yang serius. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh flora dan fauna di negara kita yang kaya akan keanekaragaman hayati ini? Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut? Yuk, simak penjelasannya di video ini. Flora dan fauna adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah. Flora dan fauna memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber makanan, obat, bahan industri, maupun sebagai penyeimbang ekosistem. Namun, sayangnya, flora dan fauna di Indonesia mengalami berbagai permasalahan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Apa saja permasalahan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Permasalahan pertama adalah kepunahan. Kepunahan adalah hilangnya suatu spesies flora atau fauna secara permanen dari bumi. Kepunahan dapat disebabkan oleh faktor alami, seperti perubahan iklim, bencana alam, atau penyakit. Namun, kebanyakan kepunahan disebabkan oleh faktor manusia, seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, pengrusakan habitat, dan pencemaran lingkungan. Beberapa contoh flora dan fauna yang telah punah atau terancam punah di Indonesia adalah harimau Jawa, badak Jawa, orangutan, gajah Sumatera, Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Permasalahan kedua adalah eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan adalah pengambilan sumber daya flora dan fauna sampai sumber daya tersebut berkurang atau habis. Eksploitasi berlebihan dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, perhiasan, atau hobi. Beberapa contoh flora dan fauna yang dieksploitasi berlebihan di Indonesia adalah kayu, rotan, bambu, ikan, udang, kura-kura, burung, dan ular. Permasalahan ketiga adalah invasi spesies asing. Invasi spesies asing adalah masuknya suatu spesies flora atau fauna dari luar wilayah ke dalam wilayah yang baru. Invasi spesies asing dapat terjadi secara alami, seperti melalui angin, air, atau hewan. Namun, kebanyakan invasi spesies asing terjadi karena ulah manusia, seperti impor, ekspor, atau pelepasan. Invasi spesies asing dapat menimbulkan dampak negatif bagi flora dan fauna lokal, seperti persaingan, pemangsaan, penyakit, atau hibridisasi. Beberapa contoh spesies asing yang menginvasi flora dan fauna di Indonesia adalah rumput gajah, eceng gondok, tikus, kucing, anjing, dan buaya. Permasalahan keempat adalah perubahan perilaku manusia. Perubahan perilaku manusia adalah perubahan cara hidup, pola pikir, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia terhadap flora dan fauna. Perubahan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, atau teknologi. Perubahan perilaku manusia dapat berdampak positif atau negatif bagi flora dan fauna. Dampak positif dapat berupa pelestarian, perlindungan, atau pengembangan flora dan fauna. Namun, dampak negatif dapat berupa pengabaian, penghancuran, atau penggantian flora dan fauna. Beberapa contoh perubahan perilaku manusia yang berdampak negatif bagi flora dan fauna di Indonesia adalah konversi lahan, urbanisasi, dan industrialisasi. Nah, itu tadi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia. Tentu saja, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Diperlukan kerjasama dan kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu, untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Karena, flora dan fauna adalah warisan alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.